kekristenan sama saya aja Bu Christine ya. Tanya aja sama saya ini guru mereka. Ini Kita aja Pak, yang dibawa ini pilih aja Ibu, Pak, kita aja. bukan yang dibawa ini Bu Fitri, inilah ajaran bidat Kristen yang mengatakan Yesus Allah Bapa, Bu. Sebentar saya turunkan dulu kamu ya. Turunkan aja. Aduh, Turunkan. Nanti kamu naik ya. Nanti kamu naik. Billy. Oke, silakan Ibu Fitri. Bang Billy. Ya, sore Pak. Iya, selamat sore. Nanti siang tadi itu Bu Fitri ngaku-ngaku Kristen tapi bukan Kristen. Masa dibilang dia Yesus itu Allah Bapa ditombak, Allah Sang Pencipta alam semesta. Itu ajaran lato-lato bagi kami, Bu ya. Jadi itu bukan representasi Kristen, tapi itu penyesat-penyesat yang ada di dalam komunitas Kristen, tapi bukan Kristen, Bu. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana dalam video tersebut terjadi diskusi yang sangat bagus, yang sangat luar biasa. Dan nanti Bapak Ibu bisa menilai sendiri, dan apa yang Bapak Ibu dapatkan langsung hadir di kolom komentar dan pergunakan komentar kita dengan bijak. Tetapi sebelumnya saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat beberapa firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Begini bunyi firman-Nya, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semuanya yang diciptakan Elohim itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Elohim dan oleh doa. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayat yang pertama, di situ ditulis tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ini sangat mengerikan saudara, bila salah satu di antara kita murtad lalu kita mengikuti ilah akhir zaman. Kita mengikuti ilah bangsa-bangsa. Ketika kita meninggalkan kebenaran dan kita mengikuti ilah bangsa-bangsa, ilah akhir zaman, maka hidup kita dipimpin oleh kuasa kegelapan. Maka semua kebenaran berdasarkan Alkitab tidak lagi bisa kita lihat. Bahkan kita menjadi penyesat, kita menjadi penghujat, kita menjadi penghina, kita menjadi orang-orang yang menzalimi anak Tuhan. Dan ini terjadi di depan mata kita. Dulu orang tersebut percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, tetapi pada akhirnya orang itu meninggalkan iman percayanya kepada Yesus. Apa yang terjadi? Kita melihat di media sosial, banyak hal mereka lakukan di luar kewajaran. Ada yang berani menentang Tuhan, ada yang kedutin Alkitab. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Dikarenakan hidup mereka sudah dipimpin oleh kuasa kegelapan, bukan lagi dipimpin oleh kebenaran. Nah, sehingga setiap hari pasti orang tersebut selalu mencemooh akan kebenaran firman Tuhan. Dan hidup orang itu bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab Bapak Ibu. Nah saudaraku, sebagaimana yang saya katakan tadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Bentar, Ya. Ibu Fitri ada mau ditanya Bu Fitri? Ibu Fitri ada mau ditanya. Bu Fitri kalau mau tanya kekristenan sama saya aja Bu Christine ya. Tanya aja sama saya ini guru mereka. Ini Kita aja Oke, Pak, yang dibawa ini pilih aja Ibu. Pak, kita aja. Bukan, yang dibawa ini Bu Fitri, inilah ajaran bidat Kristen yang mengatakan Yesus Allah Bapa, Bu. Sebentar saya turunkan dulu kamu ya. Turunkan aja. Aduh, Turunkan. Nanti kamu naik ya. Nanti kamu naik. Billy. Oke, silakan Ibu Fitri. Bang Billy. Ya, sore Pak. Iya, selamat sore. Nanti siang tadi itu Bu Fitri ngaku-ngaku Kristen tapi bukan Kristen. Masa dibilang dia Yesus itu Allah Bapa ditombak, Allah Sang Pencipta alam semesta. Itu ajaran lato-lato bagi kami, Bu ya. Jadi itu bukan representasi Kristen, tapi itu penyesat-penyesat yang ada di dalam komunitas Kristen, tapi bukan Kristen, Bu. Jadi kalau Ibu mau tanya, tanyalah ke kita. Silakan Bu, ada mau ditanya monggo. Ya gini Pak, mau tanya ini. Ya. Roh Allah, roh yang ditiupkan ke Bunda Maria,
dan jadilah Yesus, apa sama dengan roh yang ditiupkan ke manusia? Kita juga kan manusia punya roh, sama dengan Kalau Yesus. di Apa rohnya ya, sama ya. dengan rohnya kita? Kalau di Alkitab, Bu, nggak ada dikatakan di Alkitab bahwa Roh Kudus ditiupkan kepada Maria. Tapi di Alkitab itu dikatakan Roh Allah turun berkuasa menaungi Maria. Tetapi sejatinya yang di dalam rahim Maria itu firmanlah yang inkarnasi. Firman yang mengambil rupa dan wujud manusia. Itu dikatakan Alkitab. Jadi tidak ditiupkan, Bu. Yang ditiupkan itu di ajaran Muslim. Dan ajaran itu di dalam Quran itu datang hampir 600 tahun setelah Yesus naik ke surga, ajaran itu. Sehingga tidak bisa itu menjadi acuan. Berarti, Itu bukan- berarti firman itu Allah. Firman itu kalau secara etimologi, Bu, firman kan logos. Logos itu kan logika, ilmu, akal budi, kecerdasan Allah yang maha kuasa. Jadi Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia supaya melalui firman yang menjadi manusia itu Allah menyatakan keselamatan bagi manusia, Allah menyatakan hidup yang kekal bagi manusia. Karena dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, bentar dulu, Bro. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengutus, mengaruniakan anaknya yang tunggal, artinya firman satu-satunya menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada firman menjadi manusia itu selamat, masuk surga, hidup kekal. Begitu, Bu. Ya, saya fokusnya ke sini, Pak, ke kata mengutus. Berarti Yesus utusan. Yesus itu betul firman Allah lah yang diutus oleh Allah. Jadi bukan Allah Bapa, Sang Pencipta alam semesta, berubah-ubah kayak Power Ranger, berubah jadi manusia, enggak begitu, Bu. Tapi firman-Nya yang kekal, yang maha kuasa di dalam dirinya lah, yang inkarnasi, mengambil hakikat manusia, supaya melalui hakikat manusia, dia menyatakan segala karya keselamatan bagi manusia. Betul. Justru mereka-mereka tadi lah, Bu, yang mengatakan tanya Kristen sama aku tadi, itulah mereka yang menolak Yesus sebagai utusan Allah. Tapi mereka katakan Allah mengutus Allah. Roh mengutus Roh, Bu. Itu ajaran mereka, Bu, ya. Jadi ajaran mereka ini ajaran mereka ini memang, Bu, rada-rada agak-agak aneh, Bu. Masa Allah mengutus Allah katanya kan? Allah mengeluarkan Allah, Roh mengutus Roh katanya. Itu bukan ajaran Kristen, Bu. Ajaran Kristen itu benar. Bahkan saya bisa tunjukkan sama Ibu, Yesus mengakui bahwa dia utusan Bapa, yaitu firman. Ada 40 ayat lebih bisa saya tunjukkan Yesus utusan Bapa. Itu. Kalau memang ya Pak, kalau memang dia utusan, berarti dia utusan Bapa, utusan Allah dalam hal ini ya. Utusan Ya, Allah Bapa mengutus dia, betul. Kenapa umat Kristen menyebut dia Tuhan? Dia Allah, dia Allah itu sendiri. Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali, Bu. Ini saya suka pertanyaan Ibu ini, tapi saya pulpen saya di mana ini? Lagi cari pulpen aku. Biar aku bisa. Jadi gini, Bu, ya. Allah kami itu kan Allah yang hidup, Allah yang transenden. Nah, ini saya tangani dulu, Bu Justin, ya, nanti tambahkan ya. Bentar. Lanjut. Ini Ibu ini luar biasa pertanyaannya. Ini pertanyaan yang luar biasa, Bu. Saya khusus menjawab Udet aja. Oke, saya bantu Ibu karena selama ini memang kan banyak orang salah paham ini. Iya, soalnya banyak juga penjelasan dari pihak Oten yang sama Bang Billy lain, sama Mikana lain, sama mereka, apalagi Mikana itu, itu bukan Kristen itu penumpang gelap itu kami katakan, Bu. Itu tidak menjadi representasi Kristen ya. Mikana, Billy, mereka semua itu ajaran kolo-kolo itu, Bu. Mohon maaf ini ya. Ini saya tunjukkan sama Ibu ini. Saya pakai gambar untuk alat bantu aja, Bu, ya. Alat bantu. Ya, jadi gini, Bu. Allah Esa Maha Kuasa, mulia Maha Kuasa, Roh atau transenden, Maha di dalam kekudusan. Ini Roh transenden, tidak terlihat, tidak terjangkau, tak terselami, semua. Allah yang Esa ini, dia kami sebut sebagai Allah Bapa. Ya, Allah Bapa. Di dalam dirinya dia memiliki firman dan juga memiliki Roh. Firmannya itu di dalam dirinya, Rohnya itu satu di dalam dirinya, tidak terpisah. Jadi karena Allah Bapa itu Esa, maka firman dan Roh juga Esa. Allah Bapa itu Maha Kuasa, maka firman dan Rohnya juga, karena ini ada di dalam dirinya, satu, Maha Kuasa. Allah Bapa itu transenden, firman dan Rohnya juga transenden. Manusia tidak bisa memahami, manusia tidak bisa mendekat, manusia tidak mengetahui Allah ini secara utuh, secara sempurna, nggak bisa. Tetapi dia mengutus firman-Nya ini menjadi manusia, Yesus Kristus. Maka karena itulah Yesus Kristus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi kalau ditanya tadi, Bu, mengapa orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah? Karena dia firman, Bu. Kan firman Allah. Ya Allah. Kenapa firman Allah Allah? Karena firman Allah di dalam diri Allah. Tetapi Yesus itu juga manusia. Kenapa Yesus manusia? Karena kemanusiaan Yesus itu adalah dari rahim Maria. Rahim Maria, Bu. Makanya kami percaya Yesus itu dui naturnya, dui kodrat. Bisa pahami, Bu, dua kodrat Yesus. Dia adalah Allah karena dia firman. Dia juga manusia karena kemanusiaannya itu dari rahim Maria. Hakikat dia sebagai firman itu kekal. Bisa dipahami, Bu? Lanjut. Oke. Ini ya. Saya tanya lagi, Pak. Oke, silakan. Ya, berarti dalam segi keilahian, Roh, yang saya tanya Roh yang dikasih ke Yesus, apa sama dengan yang Roh di manusia? Oke, yang namanya manusia, Bu,
kami percaya dengan trikotomi. Trikotomi ya. Trikotomi itu apa? Dia punya tubuh, dia punya jiwa, kehendak, dan dia punya roh. Jadi Yesus yang manusia, dia manusia utuh sempurna. Karena dia punya tubuh, punya jiwa, kecerdasan, akal budi, kehendak, dan punya roh hidup. Tetapi Yesus yang manusia ini juga, bawa roh Allah juga berperikoresis di dalam dirinya. Apa itu perikoresis? Bawa roh Allah yang maha kuasa di dalam diri Allah, juga bernaung dan berdiam di dalam hakikat kemanusiaan Yesus. Iya, saya mengerti. Roh Allah, iya, oke, terima kasih. Jadi roh Allah yang maha kuasa juga Ya. berdiam, bernaung, berperikoresis di dalam kemanusiaan Yesus. Walaupun kemanusiaan Yesus itu, Ya, saya mengerti, Pak. silakan. Oke. Bagaimana dengan kita manusia, Pak? Apa Kalau Allah manusia, juga- kalau manusia, Roh Kudus hanya ada pada orang-orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Tidak ada Roh berarti- Kudus di luar orang yang tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Karena di dalam Alkitab berarti dikatakan, yang di luar gini, Pak, yang di luar Kristen, kita juga kan punya roh, kita juga kan bernapas. roh Kita kan yang kemanusiaan, membuat- roh jasmani. Jadi gini Bu, jadi beda ya. Jadi orang di dalam Kristen itu beda dia. Contoh ini ya, ibu sebagai manusia di luar Yesus Kristus, ibu punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tapi roh di sini apa? Hidup. Bukan hidup. Tetapi kalau orang Kristen, dia punya tubuh, dia punya jiwa, punya roh, dan roh Allah berkuasa atas hidupnya. Roh Allah Berarti bernaung. kalau Islam, berarti Ya, kalau orang berarti- Islam roh Allah tidak berkuasa atas diri orang Islam, begitu ya, Pak? Ya, di dalam Quran juga kan nggak mana pernah orang ibu diajarkan ada roh Allah dalam diri orang Islam. Pak, Ya kan memang kita ini- kenyataannya begitu kan Bu? baik, Coba, kita ini ibu kan sebagai dengan orang rohnya. muslim, bentar, Ya. ibu sebagai orang muslim, apakah ada di dalam ajaran Quran mengatakan bahwa orang muslim itu dipenuhi oleh roh Allah, oleh roh kudus? Kan tidak ada memang, bukan? Yang kita hidup ini kan karena roh Allah. Maksudnya Loh, beda. Itu nama, makanya di ini Bu, lihat. Begini, Roh gini, itu kan Pak, napas, begini, dengar dulu Bu. Lagi. Beda antara napas hidup ibu dengan roh Allah. Ada namanya roh Allah yang diberikan tinggal di dalam diri kita dengan kehidupan yang diberikan. Jadi kehidupan ada pada manusia itu kehidupan yang otomatis. Ini otomatis sudah ada, setiap manusia pasti ada roh hidupnya. Tetapi kalau roh Allah itu khusus Bu, khusus. Hanya Oke. orang yang percaya kepada Yesus. Hanya orang yang percaya kepada Yesus. Karena kalau Roh Kudus ada pada orang itu, dia akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kuncinya kalau di ajaran Kristen. Orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau orang itu tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti dia tidak akan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena tugas dari Roh Kudus itu adalah meneruskan dan menegaskan apa yang sudah dinyatakan oleh Yesus. Jelas? Tidak mungkin ibu mengatakan dalam diri ibu ada Roh Kudus, tapi ibu nggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak mungkin. Gini Pak, kejadian manusia kan kita itu masih dalam kandungan ibu 40 hari dan ditiupkanlah ruh itu ruh Allah yang ditiupkan kepada kita. Itu bukan roh Allah yang ditiupkan. Yang ditiupkan di situ ruh artinya kehidupan manusia. Manusia Iya, itu diberikan asalnya kan- kehidupan yang iya, dengan asalnya kan cara ada ditiupkan. Bukan, beda itu Bu. Jadi itu bukan Roh Kudus yang dimaksud, ditiupkan Roh Kudus bukan. Tetapi diberikan hidup kepada manusia itu. Nah, di situ itu Bu ya. Jadi manusia itu diberikan kehidupan. Tetapi kalau Roh Kudus itu hanya kepada orang-orang tertentu, yaitu yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada tadi pertanyaan ibu tadi, mengapa orang Kristen percaya bahwa Yesus Tuhan? Nah ini toh. Nah, kata Tuhan Bu, Tuhan itu dalam bahasa Yunani Kyrios. Kalau bahasa Inggris itu Lord, ya. Artinya apa di sini? Penguasa. Bukan Jadi kalau orang berarti- Kristen mah, loh beda Bu, Tuhan bukan artinya Iya, pencipta. istilahnya. Tuhan itu Iya. artinya bukan pencipta penguasa. alam. Iya, Iya, cuma penguasa. Tuhan itu artinya penguasa. Oke. Jadi kalau dikatakan orang Kristen Tuhan Yesus, perhatikan Ibu ya. Tuhan Yesus artinya Yesus penguasa. Pertanyaannya, Yesus itu penguasa yang bagaimana? Ya di sini dijelaskan di Alkitab. Yesus penguasa yang berkuasa mengampuni dosa. Yesus penguasa yang berkuasa mengalahkan iblis. Yesus penguasa yang berkuasa mengalahkan maut. Yesus penguasa yang berkuasa memberikan hidup kekal. Yesus penguasa yang berkuasa menjadi raja segala raja di akhir zaman. Yesus penguasa yang menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Itulah kepenguasaan Yesus. Dan seluruh kepenguasaan Yesus itu adalah penyataan dari kepenguasaan Allah Bapa. Di dalam Matius 28 ayat 18, apa dikatakan Yesus? Yesus ngomong, "Kepadaku telah diberikan oleh Allah Bapa segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi Allah Bapa yang transenden, yang tak terlihat, yang tak terhampiri, menyatakan kepenguasaannya melalui inkarnasi firman. Melalui Allah Yesus, Bapa yang Allah Bapa. Iya. Allah Bapa bukan Allah Yesus yang Bapa. berkuasa. Yesus Yang berkuasa berkuasa. sebab dengar. Allah Bapa ini kan transenden, tak terlihat, tak terhampiri, tak terjangkau. Dia yang tak terhampiri, dia yang tak terjangkau itu menyatakan kuasanya melalui apa? Melalui firman-Nya yang menjadi manusia Yesus Kristus. Ya. Jadi Yesus itu penguasa yang menyatakan kepenguasaan Allah Bapa. Makanya dia berdoa kepada Bapa. Iya dia jelas tidak Yesus berkuasa. berdoa kepada. Jangan bilang Yesus nggak berkuasa Bu. Yesus berkuasa. Makanya ya kalau dia berkuasa, dia masih berdoa kepada Bapa.
Loh, dia kan sebagai hamba, Bu. Dia kan punya sifat manusia, Ya, hakikat betul. manusia. Saya akui itu. Sebagai Akui dengar, itu. Yesus sebagai sebagai hamba. manusia, dengarkan. Yesus dalam hakikatnya sebagai manusia, dia menjadi hamba kepada Allah Bapa. Maka Yesus katakan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Ia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri, tetapi aku melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Kenapa? Karena Yesus di dalam hakikat sebagai manusia, dia menjadikan dirinya sebagai hamba yang taat sempurna kepada Bapa. Bahkan ketaatan Yesus yang sempurna kepada Bapa lah menjadi dasar keselamatan. Kenapa? Karena ketaatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus itu menyelamatkan manusia yang tidak taat supaya masuk kepada karya Allah yang sempurna. Begitu, Bu. Bagus penjelasannya Bapak. Oke. Ya, Jadi, aku yang mana Yesus itu utusan. Saya akui itu. ya, betul, Yesus itu. Bahkan, Bu, Allah Bapa mengutus Firman menjadi manusia. Ini harus diterima oleh orang Kristen. Kalau ada orang Kristen tidak menerima bahwa Allah mengutus Firman menjadi manusia namanya Yesus, itu bukan Kristen, Bu. Itu bukan Kristen. Tetapi yang harus kita pahami sekarang adalah Yesuslah satu-satunya utusan yang datang dari Allah. Firman-Nya sendiri jadi manusia. Kalau utusan yang lain itu dilahirkan dulu sama bapak mamanya, dibesarkan, Iya, baru dipanggil, Yesus juga kan diutus. dilahirkan. Yesus juga kan mengalami Ya, dia betul. masa bayi. Tetapi Iya, beda, dia Bu, beda. bayi. Bedanya, Iya, dengarkan iya, beda. dengan, iya, saya tahu beda. Karena dengan, iya, beda. saya tahu beda. Kalau Yesus dengan itu, perhatikan dulu, Bu. Yesus itu diutus dulu dari sorga ke dalam rahim Maria. Iya, Kemudian saya tahu. Maria, ini saya buat gambarnya ya, ganti ya. Allah mengutus Firman menjadi manusia, diutus ke dalam rahim Maria. Ya toh, Firman itu mengambil hakikat manusia di dalam rahim Maria. Kemudian Maria melahirkan Yesus. Iya. Nah, terus Yesus itu untuk apa diutus oleh Allah? Untuk memberikan keselamatan, untuk menyatakan hidup yang kekal, untuk mengalahkan iblis, untuk apa lagi? Mengalahkan maut, untuk apa lagi? Untuk memberikan teladan etika dan moral sempurna, untuk apa lagi? Untuk memberikan siapa Bapa di surga, bagaimana kita selamat, memberikan Roh Kudus, apalagi semua yang baik-baik ada pada Yesus ini. Maka karena itulah Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi manusia di dunia ini mengalami persekutuan dengan Allah Bapa di surga melalui Yesus. Karena Allah Bapa di surga memperkenalkan, mewahyukan dirinya di dalam Yesus. Jadi Yesuslah yang membawa kita ke surga. Kenapa? Karena kita sendiri langsung ke surga itu nggak bisa kepada Bapa, karena kita penuh dosa. Tetapi Allah yang sempurna, yang maha kuasa ini menyatakan dirinya, menyatakan keselamatan kepada kita melalui Yesus. Maka kita harus menerima Yesus. Iya, Karena kalau kita Yesuslah Islam, satu-satunya. kalau kita Islam, Nah, itu. Islam kita menerima Yesus. Kita menerima Yesus karena dia utusan. Loh, Cuma masalahnya kalau, ibu kalau di menerima Islam, Yesus sebagai kalau di Tuhan, Islam, yang jelas kita tidak menerima. loh, Yesus kalau ibu, sebagai Tuhan. makanya saya bilang di dalam diri ibu tidak ada Roh Kudus. Kalau ibu memiliki Roh Kudus, pasti Saya menerima hidup ini Yesus kan- sebagai, iya. Ya, saya hidup ini kan Justru itu. ruhnya, ruh Oke. Allah. Masa Loh, saya hidup beda, Bu, setan? beda, Bu, beda, bro. Itu hidup Coba jelaskan manusiawi. Pak untuk Itu Matius. Saya minta Matius. Jadi Pak, Oke, kalau sebentar. sebentar Pak Herbert, kalau menurut ini Bu ya, yang namanya keimanan itu kan harus ada mata rantainya ya. Yahudi atau Israel dan Kristen itu sama bahwa Mesias itu adalah nabi, imam dan raja. Jika ada yang menganggap Al-Masih atau Mesias itu nabi, itu namanya menghina menurut kacamata kami. Jadi Yesus itu bukan cuma utusan, cuma nabi, dia adalah imam dan raja. Betul. Nah, masalahnya betul bagaimana di tempat Anda kan Al-Masih itu pengusap. Nah, Ibu renungkanlah, mengapa di Islam itu berbeda dengan kami di Kristen dan Israel. Menurut kami, Bu, kalau Mesias atau Al-Masih itu cuma nabi, itu namanya menghina, Bu, merendahkan. Mesias itu harus imam dan harus raja. oke. Halo? Ya, halo, Bu. Iya, Pak, saya meminta penjelasan dari Matius ayat berapa ya? Akan tiba satu masa, gini, maka ya. Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian, inilah dariku. Oh ya, itu seperti itulah yang tadi itu, Bu, yang ngaku-ngaku percaya Yesus Tuhan, tapi ajarannya keliru. Kayak tadi itu mereka itu, Bu, yang mengatakan Yesus itu Tuhan, bahkan Yesus itu Allah Bapa sendiri, ya mereka itu, Bu. Ah, itu mereka itu onenes itu, Bu. Iya, ayat itu untuk onenes, bidat. Nah, itu Bu. Jadi pertanyaan Ibu sangat bagus sekali. Kenapa? Kalau Ibu baca itu Matius 5 itu ya, Matius 5. Perhatikan Matius 5 ya. Hal pengajaran sesat itu. Oh, Matius 7. Ah, ini. Itu untuk onenes ini. Mereka tadi yang ngaku-ngaku Kristen, tapi nggak mengerti ajaran Yesus. Mereka nggak menerima Yesus utusan. Kalau kami menerima Yesus utusan, tapi tidak cuma utusan. Nah, itu bedanya, Bu. Oke, ini saya tunjukkan, Bu, ya. Jadi ayat yang Ibu tanya tadi itu, ini ayat yang cocok untuk onenes. Hal pengajaran sesat. Jadi pengajar-pengajar sesat itu, Bu, bisa menjadi orang hebat, Bu, bisa menjadi orang-orang sakti. Bisa mereka buat mujizat, Bu. Tanya aja onenes itu. Bisa kok mujizat terjadi? Tetapi itu bukan dari Yesus yang sebenarnya. Tapi mereka ditipu oleh roh-roh dunia ini, anti-anti Kristus. Karena setan juga bisa membuat mujizat, Bu. Jadi makanya kamu ngaku. Nah, di situ. Jadi gini, Bu, masalah tentang Yesus utusan, saya secara pribadi saya katakan, satu-satunya utusan yang tidak berdosa hanya Yesus.
Maka kalau ada utusan yang berdosa, saya tolak. Satu-satunya utusan yang punya ajaran etika dan moral, sempurna nilai kerajaan surga hanya Yesus. Maka kalau ada orang ajaran dan perilakunya, etika dan moralnya itu cacat, saya tolak. Satu-satunya utusan yang mengalahkan iblis dan mengalahkan maut itu Yesus. Maka kalau ada utusan yang tidak bisa mengalahkan iblis dan tidak bisa mengalahkan maut, saya tolak. Yesus itu satu-satunya utusan yang sudah di surga, Bu. Dan dia menyediakan tempat untuk semua orang yang percaya kepadanya. Maka kalau ada utusan yang tidak bangkit dari kematian dan tidak pasti masuk surga dan tidak bisa berbuat apa-apa di surga untuk saya tolak. Yesus itulah satu-satunya utusan yang menjadi raja segala raja, di akhir zaman menjadi hakim yang adil, yang akan membinasakan iblis serta manusia-manusia tersesat di neraka, dan membuat manusia-manusia yang percaya padanya masuk surga dalam kemuliaan. Maka kalau ada nabi atau utusan yang tidak bisa menjadi apa-apa di akhir zaman, saya tolak. Jadi itulah yang membuat saya percaya bahwa satu-satunya keselamatan yang ditetapkan Allah kepada manusia ada pada pribadi Yesus Kristus. Maka semua yang kualitas kehidupannya, kualitas ajarannya, kualitas etika dan moralnya di bawah Yesus, dan saya sudah membaca, saya tidak bisa menjadikan dia patokan. Tapi patokan saya hanya Yesus. Selamat datang untuk mengikuti Yesus yang sempurna di dalam segala hal yang kudus dan benar. Silakan, Ibu apa mau tanya, Bu? Berarti pengikut-pengikut Kristen yang lainnya itu kayak itu pengikut Paulus mungkin ya, Pak? Bukan, kalau Onenes, Bu, Onenes itu pengikut-pengikut roh-roh kegelapan, Bu. Oh, makanya saya... Ya, jadi mereka yang mengatakan Yesus itu Allah Bapa itu sendiri mati di tikam, itu pengikut-pengikut roh-roh kegelapan itu bagi kami, Bu. Ya, Tapi kami kasihi mereka, Bu, ya. Kami nggak membenci mereka, yang kami benci ajarannya, karena Yesus nggak membenarkan kita membenci orang. Tapi kalau ajarannya kita harus benci, Bu. Kenapa? Karena itu bukan ajaran kebenarannya. Jadi ajaran-ajaran Onenes, ajaran-ajaran yang lain-lain itu, mereka nggak percaya Yesus itu Mesias, Bu. Mesias itu kan raja, imam, dan nabi. Kalau raja, Yesus itu raja. Makanya orang Kristen sejati di dunia percaya Yesus penguasa hidupnya. Baru Yesus juga nabi. Nabi itu apa? Yang membawa kebenaran langsung dari Allah kepada manusia itu Yesus. Kemudian imam. Imam itu apa? Yang mempersekutukan manusia dengan Allah. Itulah Yesus. Maka Yesus katakan, dia pengantara. Yang lain-lain yang tadi itu nggak mengakui mereka bahwa Yesus itu yang mempersekutukan mereka dengan Allah. Justru mereka katakan Yesuslah Allah sang pencipta alam semesta yang mati ditombak. Oh, itu ajaran menghina Yesus itu, Bu, ya. Nah, Yesus akan turun dan akan menghakimi mereka-mereka yang mengatakan bahwa dia Tuhan, dia Allah. Nah, itu mereka ini. Oh iya, Yesus nanti ngomong. Orang Bapa di surga mengatakan bersama Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan dengarkan. Itu Bapa di surga loh ngomong begitu dengan suara langsung. Tiba-tiba mereka katakan, Yesuslah Bapa di surga itu sendiri. Dan Yesus nanti ngomonglah sama mereka, enyahlah kamu hai Onenes, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena aku mengatakan diriku anaknya Bapa, tapi kalian bilang akulah Bapa itu sendiri. Kan tinggal gitu Yesus. Tapi Ibu jangan lupa ya, kalau orang Kristen mengatakan Yesus anak Allah, bukan berarti Allah beranak. Anak Allah itu adalah menunjukkan bahwa Yesus datang dan keluar dari Bapa. Dia adalah firman. Sama seperti saya, anak Medan. Hei RBN, anak Medan. Emang Medan pernah lahirkan aku? Bapakku kuat kali lah bisa milih Medan. Tidak. Tapi ketika aku disebut anak Medan, menunjukkan identitas saya bahwa saya berasal dari Medan. Jadi, Yesus anak Allah karena dialah satu-satunya firman Allah yang menjadi manusia. Betul, Bro Justin? Mantap. Nah itu dulu. Jadi nggak pernah orang Kristen memahami Yesus anak Allah. Allah kawin sama Maria, hamil Maria, enggak. Tapi karena Maria mengandung dari inkarnasi firman Allah, dan firman Allah itu kekal di dalam diri Allah, diutus oleh Allah untuk menyatakan keselamatan bagi kita, itu Yesus Kristus. Maka satu-satunya keselamatan yang pasti ada pada karya Allah di dalam inkarnasi firman-Nya. Jadi para Onenes bertobat kalian, karena kalian tidak akan dikenal oleh Bapa di surga. Kalian tidak akan dikenal oleh Yesus. Kenapa? Karena Bapa mengatakan Yesus anaknya sang firman menjadi manusia. Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah sang firman yang menjadi manusia. Tetapi kalian mengkhianatinya. Selamat datang di kebingungan dan kesesatan kalian. Kalau kalian tak bertobat, nasibmu adalah neraka. Di sana kau akan berteriak. Kau akan berteriak di sana. Dengan apa? Dengan penderitaan seperti ini. Kau tiap detik akan berteriak seperti ini. Berteriak kau menderita kau. Makanya dengarkan kebenaran ini. Bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Bukan Allah Bapa itu sendiri yang mati di salib. Tapi manusia firman Allah lah yang mati untuk keselamatan kita. Ibu Fitri Hamsah jauh lebih cerdas daripada Onenes. Selamat merenungkan Ibu apa yang saya ceritakan hari ini. Saya selalu mengatakan, ikutlah yang sudah di surga, jangan yang belum. Ikutlah yang sempurna, jangan yang berdosa. Ikutlah yang berkuasa di akhir zaman, jangan yang tak bisa ngapa-ngapain. Haleluya. Jangan sampai begini nanti di neraka. Terlambat sudah. Nanti aku nyanyilah. Terlambat sudah, kau sadar, hai manusia. Kenapa dulu waktu RBN cerita Injil sejati kau keraskan hatimu? Kalau sekarang tak ada kesempatan kedua, cukuplah sudah, matilah kau di neraka. Jangan sampai. Oke? Itulah dulu dari saya, Bu. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Teman saya ada Bro Justin yang bisa membantu menjelaskan. Iya, Pak. Bagiku agamaku, bagimu agama. Cuman Iya, betul. Iya. Betul, Ibu. Agama apapun yang menjadi pilihan Ibu, itu urusan Ibu.
Jangan mentuhankan Intervensi. agama. Jangan mentuhankan agama. Betul Karena sekali, kita Bu. ciptaan, karena kita ciptaan Betul. Allah, ciptaan yang Maha Ya, betul, Kuasa. betul, betul. Cuman Betul bedanya, bedanya betul. kita ini punya roh. Kita kan Oke, ciptaan betul. dia. Oke, Bu, betul, 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 betul ya. Urusan Cuman agama bedanya itu urusan cuman bedanya pribadi kita. itu sih. Ini kalimat saya, Bu ya. Urusan agama itu urusan kita pribadi masing-masing. Tetapi urusan masuk surga yang saya yakini dan yang saya tahu dan yang saya pelajari hanya urusan Yesus Kristus seorang. Oh, tunggu dulu. Keselamatan yang pasti. Sejauh saya mempelajari kitab-kitab suci, saya hanya menemukan itu pada Yesus. Karena dari sekian para nabi yang ada di dalam catatan sejarah, seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus sendiri yang mengatakan itu. Para nabi masih didoakan, para nabi masih mengharapkan, tetapi Yesus memberikan, menyediakan, menjanjikan, dan membuktikan melalui apa? Kematian, kebangkitan, kemuliaan, dan kenaikannya ke surga, serta janjinya akan datang dari zaman pada yang kedua. Nah, itu tadi saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama. Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Akhir video saya selalu mengajak saudara semuanya supaya tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah berwah kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin, terima kasih.